pihak Sarwendah nyatakan tak gentar hadapi gugatan hak asuh anak dari pihak Ruben Onsu. Bahkan, Sarwendah mengaku sudah sangat siap dan sangat ditunggu-ditunggu alias tidak sabar untuk mengikuti persidangan perdana yang diagendakan tanggal 15 Juli 2026. Pasalnya, momen tersebut menjadi waktu yang tepat bagi pihak Sarwendah untuk mengungkap fakta-fakta dan argumentasi yang selama ini belum mereka ungkap ke publik dan media demi anak-anak. Di sisi lain, pihak Sarwendah juga mengaku kecewa dengan manuver pihak Ruben Onsu yang justru mendaftarkan gugatan hak asuh anak ketika kedua pihak sudah sepakat untuk mengadakan joint meeting atau pertemuan pada tanggal 11 Juli 2026. Apa yang membuat pihak Sarwendah menilai langkah pihak Ruben tersebut tidak masuk akal? Benarkah adanya gugatan hak asuh anak tersebut membuat pihak Sarwendah membatalkan rencana joint meeting? Seperti apa tanggapan pihak Ruben Onsu atas pembatalan joint meeting tersebut? Seperti apa pula penjelasan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait proses persidangan atas gugatan hak asuh anak dari Ruben Onsu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara Ruben Onsu versus Sarwendah tan tampak kian meruncing dan kian genting. Kedua pihak saling melancarkan manuver mengejutkan menghadapi prahara yang terjadi. Sudah sepakat melakukan joint meeting dengan Sarwendah pada tanggal 11 Juli 2026. Pihak Ruben Onsu Justeru mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Juli 2026. Masuknya gugatan hak asuh anak dari pihak Ruben Onsu ini memang ditanggapi positif oleh pihak Sarwendah. Pasalnya, pada momen persidangan nanti akan menjadi ajang yang baik bagi pihak Sarwendah untuk membuka semua fakta dari awal pernikahan dengan Ruben sampai perceraian terjadi. Pihak Sarwendah juga akan mempertahankan, bahkan Sarwendah adalah sosok yang paling berhak atas hak asuh anak-anaknya. Kami menanggapi hal tersebut dengan positif ya. Karena seperti yang kami sampaikan juga sebelumnya di preskon kami dan wawancara sebelumnya bahwa memang kami menghimbau untuk mari kita sama-sama menjaga ruang digital yang kondusif. Demi siapa? Demi anak-anak. Dengan masuknya gugatan ini kami menanggapi positif. Memang kita sudah cek juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang sudah ada pendaftaran gugatan hak asuh dari klien Bang Minola ya, dari Ruben Onsu. Ya, jadi kami akan pelajari dulu, memang kami belum melihat juga apa isi gugatannya, tetapi terkait hak asuh. Nah, kami memang menunggu momen ini, kenapa? Karena dengan gugatan di pengadilan, maka kami juga akan membuka semua hal yang belum pernah kami sampaikan di media akan kami sampaikan. Yang mana yang kami sampaikan adalah fakta, dari awal pernikahan sampai dengan akhir. Kami sebagai kuasanya Bu Sarwendah juga akan mempertahankan bahwa klien kami adalah yang paling berhak atas hak asuh. Berhak atas hak asuh. Pihak Sarwendah juga menyampaikan kekecewaannya kepada pihak Ruben Onsu karena gugatan hak asuh anak sudah masuk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum tanggal 11 Juli 2026, di mana rencana joint meeting dengan pihak Ruben Onsu dilakukan guna membahas seputar hak asuh anak. Lantaran merasa kecewa dengan manuver pihak Ruben Onsu tersebut yang tidak masuk logika mereka, maka pihaknya memutuskan bahwa kemungkinan besar rencana joint meeting pada tanggal 11 Juli akan dibatalkan. Meski joint meeting kemungkinan dibatalkan, namun pihak Sarwendah tetap akan membuka ruang komunikasi dengan pihak Ruben Onsu. Jadi kami hormati apa yang dilakukan oleh Bang Minola, tetapi sekali lagi kami sebenarnya ada kekecewaan. Yang mana pada tanggal 11 sebenarnya sudah kita jadwalkan untuk bertemu.
ya, tetapi tanggal 11 ini belum terlaksana, sudah ada gugatan. Ya, kami menghormati, tetapi kami lucu aja. Ya, kita mau duduk sama-sama dulu, belum pada hari hanya tiba-tiba sudah ada gugatan. Sehingga kemungkinan, sekali lagi ya saya garis bawahi, kemungkinan pertemuan itu akan batal. Saya sudah sampaikan juga di media online juga ya, bahwa kemungkinan akan batal. Kenapa? Ya kami jujur aja, kami bingung. Ya Bang Minola selalu bilang logikanya di mana gitu. Nah sekarang kami juga tanya logikanya di mana. Pada saat kami mau duduk bersama, tiba-tiba ada gugatan. Dia sudah sepakat mau duduk tanggal 11 tapi ada gugatan. Sehingga kemungkinan besar itu akan batal. Tapi batalnya itu bukan berarti kami tidak akan berkomunikasi. Kami akan berkomunikasi lagi. Apakah kita akan lanjutkan yang terkait tanggal 11 atau kita menunggu mediasi dari pengadilan. Ya, jadi kan dalam proses gugatan ini ada yang namanya mediasi. Ya, nah itu apakah kita akan menggunakan jalur itu ya kita lihat. Tapi ya kami akan diskusi dengan klien. Kemungkinan besar tanggal 11 tidak bisa. Karena apa alasannya? Karena memang sudah ada gugatan. Pihak Sarwendah menilai persidangan gugatan hak asuh anak pada tanggal 15 Juli nanti merupakan jalan yang tepat. Pada momen tersebut nantinya pihak Sarwendah akan menyampaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang belum mereka ungkap ke media demi menjaga kepentingan anak-anak. Karena itu, pihak Sarwendah merasa sangat siap, bahkan sangat ditunggu untuk mengikuti persidangan gugatan hak asuh anak yang dilayangkan Ruben Onsu lantaran ingin mencari kebenaran agar tidak ada lagi framing-framing di sosial media. Jadi kita akan lebih baik nanti saling berargumen, saling membuktikan di persidangan, dan itu kami sangat atau mediasi ya. Kami sangat menunggu momen ini. Kenapa? Karena dengan begitu kami akan leluasa untuk menyampaikan bukti-bukti yang kami punya yang belum pernah kami sampaikan di media. Ya, kami akan sampaikan fakta-fakta, bukti-bukti yang belum pernah kami sampaikan di media. Ya, yang pasti kami pengen semua kondusif ya, artinya ini jalan yang tepat, tidak perlu kita berbalas pantun di media karena untuk menjaga kepentingan anak-anak ya, hanya kepentingan anak yang kita jaga. Dan kalau ditanya seberapa siap kami sebagai lawyernya Sarwendah untuk gugatan ini, kami sampaikan kami sangat siap. Kenapa? Karena ini yang kami tunggu ya. Jadi bukan kita memframing orang atau bukan kita melakukan penggiringan opini, tetapi kita saling membuktikan di persidangan nanti yang tujuannya adalah untuk memberikan sebuah kebenaran, mencari sebuah kebenaran, tidak lagi menjadi framing-framing dan ini media sosial. Ditanya klien kami sudah siap, kami rasa klien kami siap. Cuman satu yang perlu saya garis bawahi adalah Akta Kesepakatan 39 ini mengatur beberapa hal, diantaranya pertemuan. Tapi pertemuannya hari apa, di mana, kapan, itu kan belum diatur. Itu makanya kita mau bahas itu di pertemuan sebenarnya. Tapi karena memang gugatan ini sudah masuk, ya sudah, nanti kita bahas saja pada saat mediasi. Di sisi lain, Ruben Onsu jelaskan dibatalkannya joint meeting pada tanggal 11 Juli 2026 dari pihak Sarwendah. Lantas, benarkah pihak Ruben Onsu juga meragukan manfaat dari joint meeting tersebut sehingga memilih untuk menggugat hak asuh anak? Rencana joint meeting yang semula diagendakan tanggal 11 Juli 2026 antara pihak Sarwendah Tan dan Ruben Onsu menurut Minola dibatalkan oleh pihak Sarwendah Tan. Dari keterangan Minola sebayang terungkap bahwa pihak Sarwendah membatalkan pertemuan tersebut. Alasannya karena sudah ada gugatan hak asuh anak dari pihak Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, ada kekhawatiran dari pihak Ruben bahwa pertemuan itu akan sia-sia karena semua yang dibicarakan sudah ada di Akta 3 9 perceraian mereka yang justru dikeluhkan pihak Ruben selama ini. Kami meskipun sudah memasukkan gugatan
hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu. Tim saya itu sudah berkomunikasi dengan tim kuasa hukumnya S, ya, menyatakan bahwa pada tanggal 11 itu tim kuasa hukum akan hadir dalam undangan joint meeting. Namun jawaban dari kuasa hukum tim S itu adalah karena adanya gugatan yang sudah kami daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sidang pertamanya akan dimulai pada tanggal 15 Juli ini, tim kuasa hukum S mengatakan sebaiknya pertemuan di tanggal 11 itu dibatalkan saja. Saya rasa ini bukan bicara mengenai masalah kekecewaan ya atau tidak kekecewaan, karena kan melakukan upaya hukum itu kan adalah hak dari semua orang. Sama seperti ketika kami menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh pihak S, saya rasa kuasa hukum pihak S juga menghormati upaya hukum yang menjadi pilihan dari klien kami Ruben Onsu untuk tetap melayangkan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya selalu bilang bahwa apa masih diperlukan joint meeting ini. Apalagi joint meeting ini kan membahas hal-hal yang sebenarnya sudah rampung, sudah selesai, sudah tuntas ketika perceraian antara S dan Ruben Onsu itu terjadi pada sekitar tahun 2024 dan semuanya itu sudah tertuang dalam akta notaris yang diberi nomor akta 39. Nah, jadi artinya apakah pertemuan tanggal 11 ini juga bisa memberikan jaminan apapun hasilnya itu dapat dilaksanakan, dapat direalisasikan oleh pihak S gitu. Karena kita sudah punya pengalaman akta 39 itu juga melalui satu perundingan, melalui satu joint meeting dan kemudian pembahasan dan pembicaraan dibuat di akta notaris, diatur tentang pembagian jadwal antara S dan Ruben Onsu untuk bertemu dan berkumpul bersama dengan anak-anak dan hal-hal lain, tapi kan itu tidak dijalankan. Prahara Ruben Onsu versus Sarwendah Tan kian meruncing. Seperti diketahui sebelumnya, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang telah mengungkap bahwa kliennya telah melayangkan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditemui awak media kemarin memastikan bahwa gugatan Ruben Onsu memang telah diterima pengadilan. Dijelaskan pihak Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait proses persidangan gugatan hak asuh dari Ruben tersebut dijadwalkan akan disisangkan pada tanggal 15 Juli 2026. Agenda sidang perdana akan diawali dengan proses mediasi kedua pihak. Momen tersebut akan menjadi kesempatan bagi keduanya untuk mencari jalan damai sebelum perkara berlanjut di meja hijau. Benar, Ruben Samuel Onsu telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Sarwendah, terdaftar pada nomor register 756 PDTG 2026 PNJ Jaksel yang didaftarkan kemarin pada hari Rabu pukul tanggal 1 Juli 2026 dengan melalui kuasanya dan atas gugatan hak asuh anak itu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menetapkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu yang persidangan dijadwalkan di hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Kalau sidangnya pada umumnya sidang perdata. Pada umumnya sidang gugatan perdata, para pihak hadir lengkap. Ketika para pihak hadir lengkap, maka majelis hakim akan melakukan dulu tahapan yang namanya mediasi. Semoga dalam tahapan mediasi itu para pihaknya sepakat tentang hal-hal yang menjadi gugatan sehingga nantinya akan dikeluarkan akte vandading, artinya berdamai, selesai itu gugatan. Tetapi apabila dalam tahapan mediasi itu para pihak tidak sepakat terhadap apa yang diajukan masing-masing ya, baik penggugat dan tergugat kan pasti nantinya akan mempunyai kemauan masing-masing mempertahankan dalil gugatannya dan akan mempertahankan dalil sangkalan dalam jawabannya. Mediasi tidak berhasil maka akan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara, jawab jinawab, jawaban, replik, duplik, dan pemeriksaan bukti dan
nanti akan ada pemeriksaan saksi kalau para pihak mengajukan saksi dalam perkara ini, kesimpulan dan akhirnya putusan oleh majelis hakim. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.